Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, jadi kali ini aku mau bahas sesuatu yang berbeda dari video aku biasanya. Jadi kali ini aku mau nge-share hal-hal yang berkaitan tentang tips-tips investasi untuk pemula atau untuk pelajar. Nah, bagi kalian para pelajar yang pengen banget sebenarnya mulai investasi tapi tuh kayak takut, terus bingung, belum tahu apa-apa dan belum punya pengalaman, kalian boleh simak video aku. Soalnya aku bakalan sharing sedikit tentang investasi yang aku jalani, dan ini cocok banget untuk investasi pemula atau pelajar atau yang emang belum punya pengalaman sama sekali. Jadi simak videonya sampai akhir. Oke, firstly, sebelum mulai semuanya kita harus bahas dari sisi pelajarnya dulu. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi pelajar itu dapetin pendapatan atau uangnya itu dari mana sih? Biasanya mungkin dari duit jajannya sendiri yang dikumpulkan setiap bulan atau per hari. Misalkan perharinya nabung 5.000, atau dia itu bisa dapat pendapatan dari kerja part time atau jualan-jualan di sosial media. Itu banyak banget kan. Nah, sayang banget kalau misalkan uang ini didiemin aja atau dipakai buat foya-foya. Lebih baik dipakai buat investasi dari sekarang. Nah, dilihat dari pendapatan yang didapatkan oleh pelajar, rata-rata pendapatan itu masih sekitar 10.000 sampai 100 ribuan, masih ratusan ribu. Nah, angka ini yang biasanya rata-rata emang budget yang biasa kita pegang ya para pelajar. Oke, dilihat dari sisi pendapatan masih minim, dan kalau misalkan kita lihat dari sisi pengetahuan, istilahnya dia itu kayak baru mengenal yang namanya investasi, atau bisa dibilang kayak baru mau mulai atau baru punya pengalaman sedikit. Nah, dari sini, dari dua kesimpulan tadi, dari pendapatannya dan dari kayak istilah pengalamannya itu, kita bisa simpulin kalau misalkan si pelajar ini butuh banget investasi yang mudah dipahami, artinya gampang dicerna, terus harganya juga harga yang terjangkau yang cocok di kantong pelajar. Selain itu juga memiliki resiko yang kecil. Nah, dari tiga kesimpulan tadi aku simpulin kalau misalkan pelajar itu cocok banget buat investasi di reksadana. Nah, kenapa sih investasinya itu di reksadana? Soalnya reksadana itu cocok banget buat investor pemula yang mana dia tuh kayak baru belajar investasi. Nah, di reksadana ini kita punya yang namanya manajer investasi, yang mana nanti uang kita itu bakalan diolah. Proses investasinya kita tuh bakalan dibantu dengan adanya manajer investasi. Nah, nanti manajer investasi ini yang bakal menyalurkan dana kita itu ke instrumen keuangan kayak ke saham, ke obligasi, ke reksadana pasar uang dan lain sebagainya. Jadi ya udah, kita tinggal nabung secara rutin aja, kita tinggal menyerahkan dana yang kita punya untuk dikelola. Nah, jadi di sini ada 4 jenis reksadana sendiri, yaitu yang pertama adalah reksadana pasar uang, yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, yang ketiga adalah reksadana campuran, dan yang terakhir adalah reksadana saham. Nah, gimana caranya kita bisa beli reksadana ya? Gimana caranya para pelajar ini bisa beli reksadana sendiri gitu? Nah, kali ini aku mau rekomendasiin aplikasi Bibit. Ini aplikasi yang aku gunain pertama kalinya investasinya itu aku menggunakan aplikasi Bibit. Nah, di sini Bibit itu memudahkan banget apalagi buat investor pemula kayak kita ini. Bibit adalah aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula memulai investasi. Siapapun bisa langsung investasi dengan optimal sesuai dengan level resiko. Nah, di sini aman gak sih Bibit itu? Aman banget, soalnya udah diawasi sama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau semisal Bibit ini bangkrut atau ada masalah atau gimana gitu, uang yang udah kita investasikan itu sudah disimpan di bank sekalian. Nah, sebelumnya aku bakal share dulu pengalaman aku selama setahun investasi di reksadana. Nah, ini jadi aku tuh udah mulai nabung sebulan sekali. Jadi sebulan sekali itu paling nggak aku nabungin 100.000. Nah, ini imbal hasil total yang aku dapetin selama investasi setahun. Nah, sebelum review aku bakal jelasin beberapa hal tentang aplikasi Bibit ini, oke? Biar kalian semakin tahu bagaimana sih investasi reksadana di Bibit ini. Nah, di Bibit itu interface-nya benar-benar memudahkan banget buat pemula, karena fiturnya tuh benar-benar gampang banget dipahami.
Nah, di sini kalau misalkan kita scroll dari atas ya, di situ kayak kita tuh bisa bikin portofolio kita sendiri. Nah, ini aja deh, aku kasih gambaran besarnya ya. Misalkan kita investasi di reksadana buat portofolio kuliah S2. Nah, di sini kita mulai investasi awal misalkan 100.000. Terus kita tetapin buat investasi bulanannya tuh 200.000. Kita bisa lihat simulasinya per tahun kita nabung di reksadana. Nilai investasi dalam waktu 19 tahun ya. Tuh kalau misalkan di tabungan bibit itu bisa 100 juta sampai 145 juta. Kalau misalkan di tabungan biasa itu cuma 52 juta aja. Bayangnya itu jauh banget perbandingannya. Nah, oke, di sini aku bakalan coba. Nah, misalkan di sini dari waktu 10 tahun ini masih sama ya investasinya. Kalau misalkan kita lihat nilai investasinya dalam kurun waktu 10 tahun, kalau kita investasi di bibit ini, nilai investasinya bisa 36 sampai 43 juta. Sedangkan kalau misalkan di tabungan biasa atau kita taruh di bank itu cuma 26 juta. Nah, ini perbandingannya lumayan jauh kan. Kalian jangan lihat hasil kecil di awalnya, karena yang namanya saham itu hasilnya tuh bisa dilihat secara fundamental ya, secara jangka panjang. Coba kita mundurin lagi ya, dalam kurun waktu 5 tahun 15 juta sampai 16 juta, sedangkan di tabungan biasa itu 13 juta. Awalnya kita tuh harus tahu tujuan kita dulu. Rencana investasi sesuai tujuan. Goal setting membantu menghitung, memantau target dana agar kamu mencapai tujuan investasi dengan lebih terencana. Dananya itu bisa langsung dicairkan di rekening bank kita. Nah, ini beberapa keunggulan investasi reksadana di bibit. Bisa mulai dari 100.000, bahkan bisa mulai dari 10.000 karena terus kamu juga bisa nyairin kapan aja. Nah, dananya itu bisa kita cairkan langsung ke rekening pribadi kita ya. Keunggulan ketiga, gratis biaya komisi. Ini sih yang paling penting, penjualan reksadana tidak dapat dipungut biaya komisi. Yang keempat ini teknologi robo advisor. Nah, di mana robo advisor ini yang bakalan merekomendasikan reksadana apa yang cocok buat kita beli sesuai dengan level resiko yang kita punya. Nah, ini imbal hasil total yang aku dapetin selama investasi setahun. Kenapa kok hasilnya dikit banget? Kenapa kok imbal hasilnya dikit banget ya? Nah, imbal hasilnya itu per harinya itu beda ya, bisa naik berapa persen, 3%, 2%, tergantung sama harga saham saat itu. Nah, ini hasil dari aku investasi selama setahun ya. Imbal hasil yang aku dapetin adalah 3,38%. Nah, ini keuntungannya 33.776.000 rupiah. Kenapa kecil? Kalian udah lihat simulasinya tadi kan. Imbal hasil yang tinggi itu bisa kita lihat dalam jangka waktu lama dan dengan nabung yang rutin. Nah, kayaknya aku bakalan bikin video tutorial dan lebih lengkapnya lagi di video selanjutnya deh ya. Karena ini kayaknya udah kebanyakan dan kalian pasti udah mulai bosan sama kata-kata aku. Oke. Itu dulu sharing-sharing dari aku, semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.